Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Waktu serta kesempatan berlalu yang diberi aku dan kau. Nanti gelap kematian membayang mengancam aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Yesus berjanji memberikan kasih-Nya kepada aku dan kau. Ia mengampuni orang berdosa seperti aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat,
Shalom Jemaat GKJ Wisma Panunggal Merican yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita memasuki rangkaian persekutuan doa 10 hari dalam masa Pentakosta, hari yang kelima. Dengan tema, Sehati Berdoa Bersama. Mari kita buka di dalam doa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami akan bersama-sama bersekutu di dalam rangkaian doa 10 hari masa Pentakosta hari yang kelima ya Tuhan. Kiranya pada tema malam hari ini kami bisa bersama-sama meresapi, menerapkan dan juga merenungkan kembali firman yang Kau ajarkan. Tuntun dan hadirlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bacaan kita hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Dengan judul perikop, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tema hari ini kita belajar bahwa dengan kita berdoa, kita memegang tiga hal di dalam iman Kristen, yaitu kita belajar dari para rasul ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga. Di sana mereka merasakan hal ketidakpastian di dalam hidup, karena sekarang mereka sudah tidak bersama-sama lagi dengan Yesus. Yesus sudah terangkat ke surga. Lalu bagaimana dengan kehidupan mereka sekarang yang sedang ada di bumi ini? Yang dilakukan para rasul pada saat itu adalah mereka memilih untuk berkumpul bersama, menyatukan hati dan pikiran mereka, dan berdoa bersama-sama. Di dalam hal ini kita tahu bahwa doa adalah nafas dari orang beriman. Dengan kita berdoa dan bertekun di dalamnya, kita memegang 3 hal. Kita bertekun di dalam iman, ajaran kasih Tuhan, dan kita juga belajar untuk mendisiplinkan diri untuk mau mengikuti ajaran dan kasih yang Tuhan berikan sendiri. Dengan berdoa, kita bisa
dalam tanda kutip curhat kepada Tuhan tentang apapun yang sedang kita pergumulkan, baik itu tentang mimpi kita, baik itu tentang hal-hal yang sedang kita hadapi, sakit, mungkin hal-hal berat yang sedang kita alami, dan kita tidak tahu kita harus berbicara atau bercerita dengan siapa. Kita bisa melakukannya melalui doa bersama. Dan semoga di dalam rangkaian masa 10 hari ini kita sama-sama belajar bahwasanya berdoa adalah salah satu hal yang paling kita butuhkan di dalam hidup, yaitu dengan kita berbicara kepada Ia yang memberi hidup dan juga kita bisa dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bersekutu di dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Baik, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan setelah kami membaca serta merenungkan firman-Mu, di mana di dalam kami menantikan kembali kehadiran-Mu. Kami belajar untuk bersama-sama mendisiplinkan diri di dalam doa. Kami berdoa ya Tuhan, agar umat-Mu, anak-anak Tuhan bisa bersatu hati dan pikiran untuk mau bertekun di dalam doa. Bukan hanya berdoa untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang ingin kita capai dan dalam suka hati saja, tetapi kita juga berdoa dalam segala sesuatu. Baik itu hal yang buruk menimpa kita, baik itu dalam kondisi sakit atau mungkin dalam beban yang berat. Tapi kami yakin dan percaya janji Tuhan itu nyata dan pasti. Bantulah kami ya Tuhan, bersama kami untuk kami bisa menjalani hari-hari kami untuk bisa bertekun di dalam doa. Kami juga berdoa agar setiap umat Tuhan mampu taat dan melaksanakan kehendak Allah di dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, dan pelayanan bersama. Bantu kami untuk sehati sepikir ya Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan jemaat, untuk bisa hidup bersama-sama dalam pelayanan kami. Kami juga berdoa agar gereja menjadi cara Tuhan untuk mendukung pergumulan umat satu dengan yang lainnya melalui persekutuan doa kini dan nanti. Bantulah kami ya Tuhan untuk kami mampu berdoa dan juga mendisiplinkan diri ya Tuhan di dalam kami mewartakan kasih-Mu sampai dengan ujung bumi. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan doa hari yang kelima ini kiranya semakin menguatkan kita untuk bersatu di dalam doa dan juga berpelayanan. Kiranya hati kita semakin dekat dengan Tuhan dalam menantikan kasih dan janji-Nya. Tuhan memberkati. Kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan